Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, menyampaikan kegembiraannya atas terciptanya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas di Gaza. Ia menyatakan bahwa timnya akan terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk memastikan Gaza tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi kelompok teroris. Selain itu, ia berencana memperluas keberhasilan Abraham Accords, yaitu perjanjian Abraham untuk memperkuat perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters dan juga Times of Israel, Trump bahkan mengatakan momentum ini akan digunakan untuk memperluas normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lainnya. Ia menyebutkan dengan kesepakatan ini, tim keamanan nasional saya melalui upaya utusan khusus untuk Timur Tengah, yaitu Steve Witkoff, akan terus bekerjasama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para teroris. Trump bahkan menyoroti peran perjanjian Abraham yang sebelumnya telah berhasil menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Maroko. Selama masa kepemimpinannya yang pertama, ia menyatakan bahwa gencatan senjata ini merupakan hasil dari kemenangan yang bersejarah pada pemilu November lalu, yang memberikan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa pemerintahannya akan kembali memprioritaskan perdamaian global melalui kekuatan diplomasi. Trump bahkan menegaskan, kami akan terus menggalakkan perdamaian melalui kekuatan di seluruh kawasan, seraya membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas perjanjian Abraham yang bersejarah. Dalam kesempatan lain, Trump bahkan juga menyatakan bahwa keberhasilan perjanjian Abraham adalah bukti nyata dari pendekatan diplomatik berbasis kekuatan yang ia terapkan. Ia menambahkan bahwa normalisasi hubungan tidak hanya memperkuat keamanan Israel, tetapi juga membuka peluang besar bagi investasi ekonomi lintas negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan stabilitas politik di kawasan Timur Tengah. Dapat dikatakan Abraham Accords sendiri sempat berusaha untuk mengajak Arab Saudi bergabung dalam proses normalisasi. Namun, upaya ini terhenti akibat pecahnya konflik baru di kawasan Gaza. Arab Saudi melalui Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya dapat terwujud jika ada komitmen nyata dari Israel untuk mengupayakan solusi dua negara, yaitu dengan memberikan Palestina hak untuk memiliki negara yang merdeka dan juga berdaulat. Normalisasi dan stabilitas sejatinya hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara, kata Pangeran Faisal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa beberapa negara Arab kini menunggu langkah-langkah konkret dari Trump untuk menghidupkan kembali proses normalisasi tersebut. Beberapa analis juga mencatat bahwa hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya tetap bergantung pada hasil negosiasi terkait hak-hak Palestina. Isu ini menjadi batu loncatan dan batu sandungan utama dalam upaya menciptakan perdamaian jangka panjang. Meski demikian, Trump tetap optimis bahwa dengan strategi diplomasi yang lebih tegas, konsensus dapat segera dicapai. Dalam upaya memulihkan hubungan yang sempat renggang, para ajudan Trump dilaporkan bekerja lebih intensif dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurut laporan The Times of Israel, langkah diplomasi yang dilakukan oleh tim Trump dinilai lebih signifikan dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden selama masa jabatannya. Trump juga mengklaim bahwa gencatan senjata ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan para sandera yang diambil oleh Hamas selama konflik berlangsung.
Ia menegaskan bahwa sandera asal Amerika Serikat dan juga Israel akan segera dipulangkan berkat upaya diplomasi timnya. Lebih lanjut, Trump menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Ia menyatakan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Israel, tetapi juga bagi komunitas global yang mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan yang telah lama dilanda konflik berkepanjangan. Meski Trump optimis, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memperluas perdamaian di kawasan Timur Tengah. Perjanjian Abraham sendiri telah menciptakan fondasi yang kuat, tetapi konflik Gaza yang berulang dan tuntutan negara Arab untuk penyelesaian masalah Palestina menjadi ujian berat bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Beberapa analis politik menilai bahwa keberlanjutan Abraham Accords memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan Israel, tetapi juga memberikan solusi yang adil bagi negara Palestina. Jika Donald Trump mampu menavigasi isu ini dengan lebih baik, ia berpotensi mencatatkan sejarah baru dalam diplomasi Timur Tengah. Trump juga menyampaikan apresiasinya terhadap negara-negara yang telah mendukung perjanjian Abraham. Ia mengungkapkan bahwa kemajuan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kerjasama dari pemimpin kawasan yang memahami pentingnya stabilitas dan pembangunan ekonomi bersama. Melalui langkah-langkah diplomatik yang lebih terkoordinasi, Donald Trump berharap bahwa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak di kawasan tersebut. Selain itu, ada pula tantangan dalam menjaga dukungan publik di dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri yang proaktif. Banyak pihak di Amerika Serikat yang mempertanyakan efektivitas pendekatan Donald Trump, mengingat kompleksitas konflik di Timur Tengah yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Namun, Donald Trump menegaskan bahwa pendekatannya berlandaskan kepentingan nasional Amerika Serikat serta komitmen terhadap sekutu-sekutunya. Kesimpulannya, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza memberikan peluang bagi Donald Trump untuk kembali memperkuat pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan memperluas perjanjian Abraham, Trump berupaya menciptakan stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. Namun, upaya ini membutuhkan kerjasama erat dengan semua pihak, termasuk negara-negara Arab yang menuntut solusi dua negara untuk Palestina. Kemenangan Trump pada pemilu November dianggap sebagai faktor yang memberikan sinyal positif bagi upaya diplomasi Amerika Serikat. Namun, apakah momentum ini akan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan atau hanya menjadi bagian dari strategi politik jangka pendek? Ini akan masih menjadi pertanyaan yang memerlukan waktu untuk dijawab. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada kemampuan Donald Trump untuk menjembatani kepentingan yang beragam di kawasan tersebut. Dengan komitmen dan diplomasi yang kuat, Amerika Serikat memiliki peluang untuk menciptakan era baru dalam hubungan internasional yang berbasis pada stabilitas, keadilan, dan kerjasama multilateral. Bagaimanapun, tantangan yang ada mengharuskan semua pihak terlibat untuk mengesampingkan perbedaan demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Berikut adalah rangkaian akhir dari video kali ini. Mari sejenak kita berdoa bersama agar permasalahan yang ada di Timur Tengah, khususnya di wilayah Israel dan juga Palestina, bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya, agar dunia ini bisa damai secepat-cepatnya. Dan buat teman-teman yang suka akan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe pada channel Hippo Academy kali ini, agar teman-teman bisa mendapatkan video-video baru di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.